Perkenalkan, nama saya Alfonsus Ferdi Mahardika Putra dengan NIM 22122310. Di sini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Implementasi Sistem Rekomendasi Buku Berbasis Content-Based Filtering pada website bukabuku.com. Latar belakang, bukabuku.com adalah salah satu platform e-commerce di Indonesia yang menyediakan berbagai jenis buku. Namun, sistem rekomendasi di platform ini hanya berdasarkan kesamaan penulis, sehingga si rekomendasinya seringkali kurang relevan dengan preferensi pengguna, sehingga membutuhkan sistem yang mampu memberikan rekomendasi lebih relevan dengan minat mereka. Rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana mengatasi keterbatasan sistem rekomendasi di bukabuku.com yang hanya berbasis kesamaan penulis. Yang kedua, bagaimana metode content-based filtering dapat diterapkan untuk meningkatkan akurasi dan relevansi rekomendasi buku. Yang ketiga, bagaimana efektivitas metode Gaussian similarity dalam menilai kesamaan deskripsi buku untuk menghasilkan rekomendasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan fitur sistem rekomendasi pada website bukabuku.com. Lalu yang kedua ada menerapkan metode content-based filtering untuk memberikan rekomendasi buku yang lebih akurat dan relevan. Yang ketiga, mengimplementasikan metode Gaussian similarity dalam sistem rekomendasi buku berbasis deskripsi. Landasan teori. Menurut Ridwan Nullah et al. Tahun 2024, dalam jurnalnya yang berjudul Content-Based Filtering pada Sistem Rekomendasi Buku Informatika, membahas pengembangan sistem rekomendasi berbasis konten untuk merekomendasikan judul buku informatika. Penelitian ini menggunakan metode TF-IDF dan Gaussian Similarity untuk menghitung kesamaan antar buku berdasarkan parameter yang ditentukan oleh pengguna. Hasil evaluasi menunjukkan akurasi rata-rata sebesar 90%, yang menegaskan efektivitas pendekatan content-based filtering dalam meningkatkan relevansi rekomendasi buku. Selanjutnya, metode penelitian. Berikut adalah gambar dari tahapan metode penelitian yang saya terapkan dalam penelitian saya. Yang pertama itu ada pengumpulan data, lalu selanjutnya ada implementasi sistem, di mana implementasi sistem itu terdapat data pre-processing, Gaussian similarity. Dan dalam proses pre-processing data dan perhitungan Gaussian similarity, saya menggunakan bahasa PHP. Selanjutnya ada penyajian hasil. Proses pengumpulan data. Di sini saya mengumpulkan data dengan melakukan teknik web scraping, di mana saya membuat sendiri script untuk mengambil data pada website bukabuku.com. Nah, dari script itu, saya membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu mengambil URL dari halaman kategori, lalu ada fungsi untuk mengambil data pada halaman detail, dan fungsi berikutnya ada menggabungkan proses sebelumnya. Jadi, fungsi utamanya sebenarnya terdapat pada fungsi ketiga, di mana fungsi ketiga ini untuk memulai fungsi atau memanggil fungsi sebelumnya. Jadi menggabungkanlah, mengambil URL dari halaman kategori, lalu fungsi mengambil data pada halaman detail. Lalu data ini juga disimpan ke dalam bentuk CSV yang saya taruh di proses ketiga, yaitu bergabung dengan proses sebelumnya itu. Selanjutnya, data preprocessing. Di sini terdapat 4 tahapan data preprocessing. Yang pertama itu ada cascading, punctuation removal, tokenization, dan stop word. Di mana cascading itu untuk mengubah seluruh teks deskripsi menjadi huruf kecil. Lalu, dalam proses implementasinya, saya menggunakan fungsi strt to lower. Lalu, punctuation removal itu untuk menghapus tanda baca dari deskripsi buku. Tanda baca seperti titik, tanda tanya, atau tanda seru, yang tidak memberikan kontribusi sama sekali. Nah, dalam implementasinya itu, saya menggunakan fungsi break replace. Selanjutnya ada tokenization, di mana tokenization itu adalah untuk memecah teks menjadi unit-unit terkecil, yang dalam hal ini adalah kata. Tokenisasi dilakukan dengan menggunakan fungsi explode, yang memecah string berdasarkan delimiter tertentu seperti spasi. Selanjutnya ada stop word, di mana stop word ini adalah untuk menghapus kata-kata umum yang tidak memberikan kontribusi signifikan dalam analisis, seperti dan, atau, di, dan lain-lain.
Selanjutnya, Quotient Similarity. Metode Quotient Similarity digunakan untuk menghitung kemiripan antar deskripsi buku. Nilai similarity mendekati 1 menunjukkan kemiripan tinggi, sedangkan nilai mendekati 0 menunjukkan kemiripan rendah. Semakin tinggi nilai similarity, semakin mirip kedua buku, sehingga sistem dapat merekomendasikan buku berdasarkan deskripsi yang serupa, sehingga membantu pengguna menemukan buku yang relevan dengan preferensinya. Selanjutnya, hasil pengumpulan data. Dapat dilihat di sini terdapat tabel hasil pengumpulan data. Nah, untuk sebelumnya tadi terlewat, jadi data habis pengumpulan datanya CSV itu saya taruh di MySQL. Kembali lagi ke pembahasan hasil pengumpulan data. Data yang diperoleh mencakup 300 buku dalam kategori komputer. Jadi saya hanya mengambil kategori komputer saja. Lalu terdapat 14 kolom. 14 kolom yang mendukung, yang membantu saya, yang diambil untuk membuat tampilan dari bukabuku.com. Untuk kebutuhan sistem rekomendasi lah. Selanjutnya, 14 kolom itu terdiri dari ID, title, author, price discount, price, ketersediaan, format, ISBN, ISBN 13, tanggal terbit, bahasa, penerbit, deskripsi, dan gambar. Nah, di dalam isi kolom gambar itu terdapat terdapat URL gambar dari bukabuku.com. Selanjutnya hasil data preprocessing. Di sini dapat dilihat terdapat deskripsi yang sebelum preprocessing dan sesudah. Nah, dapat dilihat bahwa di situ terdapat sebelum processing itu terdapat masih adanya huruf besar. Lalu ada kata-kata yang tidak berpengaruh ya. Ya, yang tidak berpengaruh seperti kayak imbuhan gitu. Lalu ada tanda baca, yaitu ada tanda kurung. Nah, dapat dilihat bahwa preprocessing yang sudah di preprocessing itu data berubah menjadi huruf kecil, lalu tanda kurung itu menghilang. Selanjutnya juga ada kata yang menghilang. Nah, karena keterbatasan dalam menampilkan data, jadi saya hanya menampilkan dua. Selanjutnya ada hasil perhitungan quotient similarity. Langsung saja. Yang pertama itu ada buku Unboxing Microsoft Office 2013 oleh Alfa Hartoko. Dengan buku yang direkomendasikan itu ada Panduan Lengkap Office oleh Sarwandi dan Cyber Kreatif dengan nilai similarity-nya itu 0,59. Selanjutnya ada buku kedua yaitu Bekerja dengan Microsoft Excel 2016 oleh Insinyur Pandapatan Sianipar MSI dengan nilai similarity 0,50. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah penyajian hasil halaman daftar buku. Jadi, daftar buku ini sudah dinamis ya, jadi tidak statis. Selanjutnya ada penyajian hasil halaman detail buku dan rekomendasi. Dapat dilihat bahwa terdapat data-data seperti data-data deskripsi buku yang saya pilih, lalu ada rekomendasi bukunya, lalu ada rekomendasi berdasarkan penulis. Nah, mengapa tadi sebelumnya ada pengambilan harga diskon, harga seperti itu. Kenapa dalam implementasinya untuk buku membuat dan menyajikan buku kerja dengan Excel 2019 ini tidak ada harganya. Nah, kenapa tidak ada harganya? Karena dalam bukabuku.com ini jadi ada stok yang tidak tersedia. Jadi ketika stok tidak tersedia itu, maka ya harga itu menghilang gitu. Lalu selanjutnya juga ada beberapa ya seperti kayak dimensi, lalu penerbit itu tidak ada. Jadi di dalam script kode itu saya melakukan
eh, if ya. Jadi seperti ketika data ini tidak ada, maka tidak perlu ditampilkan seperti itu. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi kesimpulan pertama itu sistem rekomendasi berbasis content based filtering berhasil dikembangkan dan diimplementasikan pada website bukabuku.com menggunakan metode Gaussian similarity. Lalu, dataset yang terdiri dari 300 baris data berhasil melalui tahapan preprocessing, seperti case folding, punctuation removal, tokenisasi, dan stop word removal, untuk memastikan kualitas dan konsistensi data. Lalu, sistem ini memberikan rekomendasi buku yang lebih relevan dibandingkan metode lama yang hanya berdasarkan kesamaan penulis, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna secara signifikan. Selanjutnya, hasil menunjukkan bahwa rekomendasi dihasilkan dengan tingkat kemiripan deskripsi tertinggi, sehingga mempermudah pengguna dalam menemukan buku sesuai preferensi mereka. Selanjutnya, saya akan melakukan demo. Baik, di sini saya akan melakukan demo ya. Bukabuku.com. Oh, wifi-nya. Nah, oke. Selanjutnya ini untuk daftar bukunya sudah berjalan di localhost secara dinamis. Misalkan saya pilih ini. Nah, di sini tampilan data-data yang sebelumnya saya scraping ya, ditampilkan di sini, deskripsi. Lalu di sini bukunya tentang Excel. Nah, di rekomendasinya itu juga tentang Excel nih, ada oleh Insinyur Pandapatan Sianipar. Ini kan sama oleh Pandapatan Sianipar. Untuk buku sistem rekomendasi yang berikutnya itu ada oleh Budi Permana, lalu ada oleh Pandapatan Sianipar lagi, lalu ada Yudi Wicaksono. Ini juga Excel, masih Office, Excel. Nah, saya ingin mengetahui nilai similarity-nya ya. Untuk mengetahui nilai similarity-nya itu, coba di print di sini. Kuncet gak tadi? Error. Oh, nggak ada. Misalkan di rekomendasinya saya mau pilih ini lagi deh. Dari Budi. Nah, nilainya similarity-nya 0,45, lalu 0,44, 0,44, 0,43. Nah, ini dia. Ini berarti menguasai Office untuk pemula sama 36 jam belajar komputer Microsoft Office itu berarti nilai similarity-nya itu 0,45. Nah, sama saya juga ingin menunjukkan preproses log. Nah, jadi ini log untuk preprocessingnya ya. Saya sudah membuat. Nah, ini tadi buku utamanya. Oh, ini kan buku utamanya itu kan panduan lengkap Excel dan Google Sheet untuk pemula. Coba lihat lagi. Oh, bukan. Tapi di sini berarti lognya belum diperbaruin ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini teks asli buku lainnya. Nah, ini sebelum diprocessing dan ini yang sudah di preprocessing. Lalu di sini juga ada, ini juga masih kapital. Lalu di sini jadi huruf kecil. Lalu ada tanda baca seperti tanda kurung juga ini hilang. Seperti itu. Lalu coba deh buku yang lain ya. Coba buku yang lain. Mengeksplorasi fungsi indeks. Mengungkap. Coba tadi kan udah Excel. Coba yang ini deh. Yang pemrograman. Pemrograman. Ini kok Excel semua ya? Oh, ini pemrograman, machine learning. Nah, ini nilainya ada 0,42, 0,4. Nah, kita lihat dulu.
Pengenalan machine learning dengan Python. Semua bisa menjadi rekomendasi bukunya itu semua bisa menjadi programmer, kupas tuntas kriteria. Oh, ini kenapa bisa nilainya 0,4? Ada kesamaan ya. Oh, ya ya, ini Pythonnya untuk yang data analis berarti. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih.